Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenapa? Perikop ini bicara tentang kasih. Orang yang memiliki kasih, mengasihi, pasti tidak akan berbuat kejahatan. Karena ayat yang ke-10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Orang yang sudah mengenapi hukum Taurat, dikatakan dalam ayat sebelumnya, dia tidak akan berzina, dia tidak akan membunuh, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan menginginkan orang lain. Kenapa? Karena dia memiliki kasih. Kasih yang sempurna. Pengenapan Taurat itu. Yesus telah mengenapi Taurat itu. Sehingga ketika kita memiliki meterai dari darah Yesus, maka kita akan memiliki kasih yang seperti itu. Kita akan hidup saleh, jujur, dan kita akan hidup menjauh dari kejahatan. Kita lihat kembali saudara firman Tuhan. Pada saat ini kita akan lihat bagaimana ketika kita mulai mendengar atau membaca bahwa virus corona ini menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau kegelisahan, situasi ini benar-benar membuat kita sedikit kekhawatiran, mencekam dalam hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita jangan takut. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini, kondisi ini? Alkitab berkata dalam firman Tuhan saya minggu-minggu yang lalu, maka temanya jangan takut. Jadi yang pertama saudara, untuk kita menghadapi situasi, menanggapi, meresponi situasi sekarang, maka yang harus kita tunjukkan dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan, jangan takut. Amin. Jangan kita takut. Karena dia sudah menjanjikan sebuah janji penyertaan, perlindungan, bahkan malaikat berkemah di sekeliling kita. Dalam Mazmur 91 ayat 5 dia berkata begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, ayat 9, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Ayat yang ke-11 ini ayat yang luar biasa. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Amin saudara. Allah memberikan sebuah jaminan kepada kita. Dia memberikan sebuah janjian yang pasti kepada kita. Untuk apa? Supaya kita dengar, supaya kita lakukan, supaya kita nikmati janji Allah itu. Maka kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir saudara. Yang kedua, yang perlu kita lakukan ketika kita nggak takut, kita harus imani firman Tuhan itu. Janji-janji Tuhan. Allah sudah memberikan kepada kita ucapan jangan takut itu setiap hari. 365 kali Alkitab mencatat. Jadi setiap hari jangan takut, jangan takut. Kita nggak perlu takut. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Jadi ketika engkau jangan takut, maka kita beriman. Alkitab katakan sebesar biji sesawi saja, maka kita bisa memindahkan setiap pergumulan hidup kita. Amin. Matius 17 ayat 20 ia berkata, kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita imani, saya dilindungi Tuhan, saya diproteksi oleh darah anak domba Allah, maka panah si jahat, panah yang akan datang menghantam saya dan saudara, apapun bentuk itu, dia tidak bisa mengalahkan darah anak domba Allah yang telah membasuh kita. Amin. Kita nggak perlu takut, kita harus punya iman, percaya kepada firman Tuhan. Karena dalam pasal 9 dalam Matius 9 ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi Allah hanya membutuhkan kita fokus, percaya kepada firman, perkataan firman Allah. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau melakukan itu, engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau menjauhkan kejahatan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu pasti ya dan amin terjadi bagi kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, maka pertama tadi untuk mensiasati rasa takut kita menghadapi kenyataan hari ini, tadi dikatakan jangan takut. Kedua beriman, dan yang ketiga kita harus berdoa. Yesus berkata begini, kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Kita terus berdoa, bahkan di dalam ayat lain kita harus berjaga-jaga. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah kamu, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu untuk menolong mereka? Saya percaya saudara, kita baru melewati doa puasa 2 hari, doa puasa rutin jemaat, tapi kali ini kita tidak bisa buat di gereja, kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya setiap mereka yang sudah mengambil bahagian, kita pegang firman Tuhan ini. Ketika engkau tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, ketika engkau siang malam berseru kepadanya, maka Alkitab katakan, dan adakah Tuhan mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong saya dan saudara. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu keperluan kita. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh terus menerus. Kenapa? Kita nggak tahu saudara, apa yang akan mendatangi hidup kita. Saat ini baru virus, baru angin biasa yang Tuhan kasih, izinkan terjadi. Tapi ketika akan menghadapi masa yang lebih sulit, maka Alkitab katakan kita harus berjaga. Ketika murid nak berjaga saudara, tercerai-berai mereka saudara, ketakutan. Demikian juga maka Yesus berkata pada kita pada saat ini, mari kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Artinya, siapkan pribadi kita. Selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas. Kita ada di dalam GPD Bethlehem. Kita terus menjadi satu di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan katakan kita tidak boleh meninggalkan tempat ibadah. Tapi untuk sementara ini, kita masuk dalam rencana Tuhan. Izinkan kita ada beribadah di rumah masing-masing. Dan yang terakhir saudara, sebagai ayat yang terakhir ini, poin yang keempat. Ketika engkau tidak takut akan Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, dan engkau berdoa. Dan yang terakhir saudara, kita akan ada sukacita. Kenapa? Kita percaya dengan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Apapun yang terjadi, masalah kesehatanmu, masalah ekonomimu, jangan engkau takut. Berserulah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong engkau. Karena 1 Petrus 1 ayat 6 dia berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tapi dalam pasal 4 ayat 13 dia berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dalam bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Paulus berkata, bersukacita senantiasa dalam segala perkara. Ketika engkau lakukan ini, berarti engkau sedang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan takut, Yesus menyertai engkau. Dia menjaga engkau ketika engkau ada di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau terus bersekutu dengan Tuhan. Jemaat GPD Bethlehem, sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus mempererat hubungan keluarga kita dalam komunitas dalam rumah tangga kita, beribadah kepada Tuhan. Siapkan waktu di saat-saat ini kita tunjukkan kebersamaan kita, kesatuan hati kita. Disinilah Allah akan menjadikan kita gereja Tuhan, menjadikan pribadi-pribadi gereja Tuhan yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah,
lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Berjagalah, lihat, amin, Jesus. Engkau yang ada di rumah, mari engkau nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatannya. Dia siap menolong engkau, dia siap menolong kita. GPD Bethlehem khususnya, dia mau menolong engkau. Dia mau berkemah menjaga saya dan saudara, karena kita takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, tangan kanan kau angkat, tangan kiri kau taruh di dadamu. Haleluya. Lihat dunia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kedengaran banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi berlindunglah. Amin, haleluya. Berlindunglah